Halo para peternak babi. Di video kali ini kita akan bahas tentang babi melahirkan. Jadi kebetulan babi saya ini baru melahirkan tadi malam jam 1 pagi. Ya, ini anak pertama, babinya lahir. Pada saat itu kami lagi istirahat malam ya. Jadi pada saat kami lagi tidur, tiba-tiba anak babinya sudah keluar. Jadi kebetulan kandangnya langsung di samping rumah, jadi saya bisa langsung ke kandang. Ini dia sudah mulai ini sudah melahirkan anak pertamanya. Setelah itu kita menunggu sekitar 15 menit, dia melahirkan anak kedua. Nah, ini anaknya saya masukkan ke dalam box pemanas. Kebetulan prediksi saya sore ini atau tadi pagi atau siang yang harus dia beranak, tapi ternyata sebelumnya. Nah, ini anak yang kedua. Anak kedua ini lahir. Ini saya sudah berada di kandang. Ini saya masukkan di sini. Jadi belum ada serbuk kayu ini. Lampu pemanasnya belum. Tadi saya sudah pasang tadi. Tadi sore saya sudah pasang lampu pemanasnya. Ini dia masuk kembali. Dia sudah tidur lagi. Ini dia tidur lagi. Dia beranak lagi. Ini anak yang ketiga nih, teman-teman. Ini dia sudah mulai perutnya sakit. Dia sering bangun tidur. Jadi biasanya kalau babi melahirkan itu dia sering bangun tidur. Dan setelah dia melahirkan, dia akan kasih peringatan atau bunyi itu, bunyi babi yang biasa itu. Itu tandanya dia sudah melahirkan. Nah ini dia hanya bangun sebentar, tidur, bangun karena perutnya sakit. Dia mencari jalur untuk dia bisa keluarkan anaknya. Dia tidak tenang ini. Yang berikut dia kita kadang ada yang melahirkan ini, ada yang kadang setiap anak ada yang 15 menit, ada yang sampai 30 menit baru lahir lagi anak berikutnya. Begitu. Jadi kita harus sabar-sabar. Saya ini dari jam 1 pagi sampai ini anak yang keempat, kelima, keenam ini. Saya tadi malam itu dari jam 1 pagi sampai jam 9 pagi baru habis. Jadi jam 8. Nah, ini anak yang sudah keberapa? Oh, masih 6 nih. Jadi jam 9 pagi tadi baru selesai. Jadi saya tidak tidur dari jam 1 sampai jam 9 pagi. Sampai 1 pagi tadi malam. Sampai jam 9 pagi. Baru keluar ari-arinya. Ini yang sudah yang ke berapa nih? Ini sudah semua ini. Sudah ke 9 ini. 9 ekor ini. Ini pertama kali beranak ini. 9 ekor. Ini lumayan karena biasanya sekitar 6 atau 4 atau kadang-kadang 5. Tapi ini kali dia lumayan, dia 9. Ini kita 3 kali kawin. Makanannya seperti yang saya sudah upload itu, campuran pakan babi bunting itu. Dan saya kadang-kadang saya taruh dengan toge. Jadi ini fungsi toge ini juga berfungsi sekali untuk janin yang ada di dalam kandungannya. Ini kita sudah, ini sudah ari-arinya ada yang sudah keluar. Ini kita sudah kasih susu dia. Walaupun ini kita belum potong dia punya taringnya, giginya dan ekornya. Tadi siang jam 11 saya sudah potong dia punya giginya dengan ekornya. Potong saya pakai gunting kuku. Bisa, tidak usah pakai tang. Teman-teman bisa pakai saja gunting kuku. Lalu untuk ekornya itu bisa pakai tang. Yang penting siapkan betadine dengan alkohol. Nah, ini mereka sudah menyusui induknya. Jadi babi melahirkan ini memang rumit, teman-teman. Jadi pada saat dia lahir itu kita harus sudah siapkan kain bersih. Begitu dia lahir langsung kita ambil dan cepat-cepat lap, kasih keluar dia punya plasentanya, ya cairannya. Takut cairan yang ada itu kita harus lap ya. Dan terlebih yang di mulut itu. Kita lap, kasih bersih matanya, kita lap, kasih bersih badannya semua, kasih lap. Selaput yang menempel itu harus kasih bersih. Dan jaga jangan sampai dia minum air ketubannya. Itu tidak boleh. Itu kalau dia minum pasti otomatis dia akan mati. Jadi kita harus mete, duduk tunggu sampai dia melahirkan habis. Jadi tanda-tanda dia lahir habis itu teman-teman lihat saja dia punya ari-arinya sudah keluar habis. Jadi pertama itu ari-arinya itu kadang ada yang bentuknya, pertama dia keluar itu bentuknya seperti pita itu ya. Agak panjang. Pertama dia keluar, habis itu bentuk lagi yang satu lagi juga sama kayak pita begitu, agak panjang. Setelah itu teman-teman jangan, itu bukan ari-ari ya, itu sama kayak selaputnya itu.
Setelah itu teman-teman harus tunggu lagi satu plasenta yang menempel itu, yang banyak itu dia, yang kumpulan banyak itu, teman-teman harus tunggu sampai dia keluar itu, yang gumpalan besar itu. Itu teman-teman harus tunggu sampai keluar itu, keluar habis dulu. Tapi sebelum sambil menunggu itu teman-teman bisa kasih dia susu. Ini sambil menunggu are-arenya keluar, are yang besar itu keluar, saya kasih masuk dia punya, saya kasih susu dia. Ini sambil susu dia sambil menunggu are-arenya. Jadi daripada dia kelaparan, karena memang saya menghabiskan waktu itu dari jam 1 pagi sampai jam 9, tapi sampai finishing itu jam 11 siang. Jadi lumayan saya tidak tidur seharian hari ini. Sampai saya potong giginya, saya potong ekornya itu habis jam 11. Jadi 6 jam setelah dia melahirkan kita harus potong giginya dengan potong ekornya. Itu jangan lupa siapkan itu perlengkapannya yang saya sudah beritahu tadi di awal. Jadi teman-teman, jangan lupa kalian harus selalu berada dalam di kandang ya. Jadi harus prediksi. Kadang kita prediksi dia datang lebih awal. Saya kan prediksinya sore atau pagi, agak siang, jam 9-10 pagi begitu. Tapi ternyata dia lahirnya lebih awal, jam 1 pagi. Jadi teman-teman harus tunggu. Begitu dia biasanya kalau dia lahir habis dia langsung menangis babinya. Setelah dia menangis begitu, itu dia kasih tanda bahwa anaknya sudah lahir. Teman-teman harus segera cepat-cepat ambil anaknya sebelum air ketubannya masuk ke dalam mulutnya. Karena kalau sudah terlanjur masuk itu susah kita kasih keluar. Bisa kasih keluar sih, tapi akan takut ada yang sudah tertelan ya, berbahaya, dia bisa mati anak babinya. Ini kebetulan semuanya lahir aman ini teman. Jadi cara yang saya buat supaya dia lahir aman ini, semuanya bisa hidup semua itu, adalah saya pakai campuran pakan babi pakan babi bunting itu yang saya sudah upload videonya. Link videonya saya taruh di deskripsi sebentar. Itu saya pakai itu saja. Lalu saya tambahkan dengan toge, setiap hari itu saya kasih masakan toge. Jadi 1 bulan saya habiskan 2 kilo toge, sama saya bikin jadi. Habis itu cara pembuatan togenya saya sudah upload. Kalau memang teman-teman butuh saya taruh di deskripsi videonya. Sebentar saya taruh di link video di deskripsi video ini. Saya taruh toge, cara buat togenya. Saya setelah toge saya buat, saya masak, lalu saya kasih sedikit-sedikit dua gumpal dicampur dengan pakan babi, sehingga anak-anaknya semuanya lahir dengan sehat, tidak ada yang mati di dalam kandungan, tidak ada yang cacat, ini semuanya sehat-sehat teman-teman. Walaupun ini ada yang kelihatan kurus, itu karena memang saya ragu teman-teman, kalau saya kasih makan 2 kilo maka saya takut kegemukan dan mati di dalam kandang. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Saya ada lupa satu. Pada saat setelah dia lahir, kita lapkan dia punya badannya, selaputnya sudah keluar dari badannya semua. Kita harus potong segera, langsung potong dia punya tali pusatnya. Cara potongnya pakai gunting saja teman-teman. Sebelum potong tali pusatnya, teman-teman oles dulu dengan alkohol. Setelah itu potong, oles lagi alkohol, tekan dia punya tali pusatnya supaya jangan keluar darah. Habis itu taruh dengan betadine, harus tekan dia punya ujungnya yang sudah luka itu supaya darahnya jangan keluar. Kalau keluar, teman-teman tekan lagi sampai dia darahnya tidak keluar dengan betadine itu, supaya dia bisa sembuh atau secepatnya sembuh dia punya tali pusatnya. Jadi pekerjaan pertama itu memang setelah dia lahir harus bersihkan secepatnya, lalu potong tali pusatnya. Setelah itu baru 6 jam kemudian baru teman-teman boleh potong dia punya dia punya giginya dengan ekornya. Ekornya juga sama, potong ekornya dengan taruh alkohol dan betadine supaya dia cepat sembuh begitu. Jadi harus pastikan steril ya teman-teman. Sebelum potong taruh memang alkohol, setelah itu potong habis taruh lagi alkohol, setelah itu tambah lagi dengan betadine. Betadine itu tekan kuat supaya dia punya darahnya jangan keluar, karena biasanya darahnya cecer. Setelah kita potong, pas saat kita kasih susu itu kadang ada yang darahnya masih keluar. Teman-teman ulangi lagi, tekan lagi dengan betadine. Jadi siapkan memang betadine dengan alkohol
sebelum dia melahirkan. Begitu saja ya teman-teman. Saya Always Channel pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.